Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Permadi dari kelas 2022C dengan NPM 222151111. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Murjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan? Jelaskan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai untuk memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Filsafat berfungsi memberi arah terhadap teori-teori pendidikan yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Filsafat, dalam hal ini filsafat pendidikan, mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Yang kedua, filsafat hendaknya memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab, tetapi tak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikan. Dan yang keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya berlainan. Ciri-ciri filsafat pendidikan yaitu disusun oleh sistematika yang empiris dan logis. Yang pertama, ontologi pendidikan. Ontologi biasa diartikan sebagai ilmu untuk mempelajari mengenai wujud hakikat yang ada. Objek ilmu-ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empiris, dunia yang dapat dijangkau panca indera. Oleh karena itu, objek dari ilmu ini adalah pengalaman indrawi. Yang kedua ada epistemologi pendidikan. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Epistemologi juga berbicara mengenai tentang mode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan batas ilmu manusia. Dan yang terakhir ada aksiologis pendidikan. Aksiologis pendidikan membahas terhadap nilai dari suatu objek. Nilai tersebut dibagi menjadi dua, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Aksiologi mencoba memberikan penjelasan mengenai kegunaan pengetahuan dan cara pengetahuan menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Suprapto Wirodiningrat, ciri-ciri filsafat ada 3, yakni sebagai berikut. 1. Menyeluruh, artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu-ilmu lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. Yang kedua, mendasar. Artinya, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi, tidak hanya berhenti pada periferis atau kulitnya saja, tetapi sampai tembus ke dalamnya. Yang ketiga, spekulatif. Artinya, hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelaskan wilayah pengetahuan yang baru
Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan, karena tidak pernah mencapai penyelesaian. Jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan matematika serta hubungan matematika dengan segala segi dari kehidupan manusia. Landasan itu mencakup berbagai konsep, pangkal, anggapan dasar, asal permulaan, struktur teoritis, dan ukuran kebenaran. Sampai sekarang, para filsuf dan ahli matematika masih mencoba merumuskan apa sesungguhnya matematika itu. Banyak definisi matematika telah dikemukakan, namun banyak pula sanggahannya. Sedangkan filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang membicarakan proses pendidikan matematika. Pendidikan matematika mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Filsafat merupakan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, didasari atau tidak nampaknya dapat mempengaruhi situasi dan kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini. Kita menumpukan selalu harapan kepada pendidikan karena sadar bahwa hanya melalui pendidikan kita dapat memperbaiki hidup. Fungsi filsafat yaitu sebagai induk ilmu pengetahuan dan peneratas pengetahuan. Artinya filsafat memberi arah kepada ilmu pengetahuan dan merumuskan konsep dan teori untuk membangun konsep ilmiah. Dengan bantuan filsafat, berbagai ilmu baru berkembang bagi kelangsungan dan peradaban manusia di bumi. Calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan karena filsafat pendidikan memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian filsafat melatih calon guru untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika? Jelaskan. Kita harus mempelajari filsafat matematika karena untuk melakukan refleksi dan mempertanggungjawabkan matematika, serta mencakup tema-tema antara lain dengan logika, jenis-jenis inquiry yang berperan dalam matematika, dan peran manusia dalam pengembangan matematika. Menurut Galileo, filsafat dapat diibaratkan seperti buku yang ditulis dalam bahasa matematika. Kajian filsafat matematika dari segi filsafat bahasa sangat penting dilakukan dalam rangka mengungkap hubungan antara bahasa, logika, dan matematika. Sebagai suatu cabang filsafat, objek material filsafat matematika adalah filsafat dan objek formalnya adalah matematika. Berikutnya adalah aliran-aliran filsafat matematika. Yang pertama ada Platonisme. Platonisme menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi, yaitu Tuhan adalah salah seorang ahli matematika atau matematikawan. Platonisme memandang objek-objek matematika adalah real dan eksistensi real objek dan struktur matematika adalah sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Kegiatan matematika adalah proses menemukan hubungan-hubungan yang telah ada di alam semesta. Yang kedua adalah logisisme. Logisisme adalah perkembangan logika sebagai ilmu pengetahuan yang memuat prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari semua ilmu pengetahuan lain. Setidaknya dimulai oleh Leibniz pada tahun 1666, reduksi konsep-konsep matematika ke dalam konsep logika telah dimulai pada era Dedekind pada tahun 1888 dan Gottlob Frege antara 1884 sampai 1903. Yang ketiga ada
Intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi Kant bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep dan diakhiri dengan ide-ide. Setidaknya untuk semua tujuan praktis, segala sesuatu termasuk matematika hanya ada dalam pikiran. Aliran intuisionisme mulai dikembangkan sekitar tahun 1908 oleh matematikawan Belanda yaitu L.J.W. Brouwer pada tahun 1882 sampai 1966. Meskipun beberapa ide awal intuisionisme diketahui telah ada seperti dirumuskan Kronecker pada 1890-an dan Poincare pada tahun 1902 sampai 1906, L.J. Brouwer menyatakan bahwa matematika adalah kreasi pikiran manusia. Selanjutnya ada absolutisme, yaitu pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Kebenaran yang bersifat absolut atau mutlak merupakan satu-satunya realitas pengetahuan yang sudah pasti dan kebenarannya hanya tergantung pada logika dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir ada falibilisme. Menurut falibilisme, kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan dalam banyak hal dapat dikritisi. Kebenaran matematika bersifat tidak sempurna atau fallible, tidak kokoh dan di masa depan dapat dikoreksi serta direvisi. Bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungan dengan matematika? Matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibandingkan ilmu lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat dan matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Hubungan keduanya diibaratkan filsafat sebagai induknya ilmu, sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anak filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafat sifatnya lebih luas atau universal objeknya, sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas karena hanya dalam bidang tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.